Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar buying a computer, membeli sebuah komputer. Ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan ya sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah komputer. Ya, ini poin-poinnya. Kita akan membahas berkaitan tentang membeli sebuah komputer. Kita harus melihat terlebih dahulu poin yang pertama, yaitu jenis pengguna komputer seperti apa dari kita. Nah, yang pertama, apakah kita sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan komputer kah? Atau yang kedua, kira-kira bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita merencanakan dalam hal menggunakan komputer yang baru? Apakah hanya sekedar untuk pajangan saja sebagai gaya hidup, atau hanya sekedar untuk berpoya-poya ya, seolah-olah kita ya keren ya ketika kita membeli sebuah komputer? Atau yang ketiga, nantinya ketika kita membeli komputer, siapa yang akan menjadi pengguna utama? Apakah kita sendiri yang membeli komputer itu, atau justru kita yang membeli komputer ternyata hanya orang lain yang banyak memakainya atau menggunakannya? Atau yang keempat, kira-kira berapa jam dalam seminggu kita menggunakan komputer? Apakah hanya sesekali saja, jadi jarang sekali menggunakan komputer, atau setiap hari kita menggunakan komputer? Nah, ini pertimbangan sebelum kita membeli komputer. Yang kelima juga, bagaimana kita bisa menggunakan internet dari fasilitas yang ada dalam komputer? Apakah kita sering memakainya atau kita membutuhkannya atau tidak? Dan yang terakhir, kira-kira jenis software atau aplikasi apa yang paling penting yang kita pakai dalam komputer ya? Apakah ada gamesnya yang nanti akan kita pakai, ataukah aplikasi-aplikasi penting seperti pengetikan untuk presentasi atau mengedit video dan lain sebagainya? Itu yang menjadi pertimbangan sebelum kita membeli komputer. Nah, kemudian pertimbangan lain yang tak kalah pentingnya adalah di sini spesifikasi ya, atau spek ya. Kita menyebutnya spek. Spek dalam komputer tentunya yang menjadi pertimbangan kita dalam membeli sebuah komputer. Yang harus kita perhatikan adalah RAM ya, atau memori. Ya, kita lihat memorinya berapa mega kah atau giga kah. Tentunya yang lebih bagus ya memori yang memiliki giga yang atau gigabyte yang lebih besar. Misalkan minimal RAM-nya 4 giga. Nah, kadang-kadang untuk game sendiri itu harus membutuhkan RAM yang lebih besar lagi. Seperti itu ya. Atau yang mengedit video ya. Oke. Kita juga seperti memperhatikan hard drive ya. Hard drive-nya ya. Harddisknya itu apakah besar penyimpanannya ataukah tidak. Nah, semakin besar kita memiliki kapasitas harddisk itu, maka tentunya harga laptop pun atau harga komputer pun akan lebih mahal atau semakin mahal. Dan yang berikutnya ada prosesor. Nah, ini juga penting ya, karena sebagai otaknya komputer, kita menyebutnya atau mengenalnya seperti CPU ya dalam komputer desktop. Nah, prosesor ini dulu ada yang Pentium 3, Pentium 4 gitu ya. Nah, sekarang malahan ada Intel i5. Itu lebih yang saya anggap prosesornya bagus ya. Malahan ada juga yang i7 ya, Intel prosesor i7 ya. Dan berikutnya kita harus memperhatikan apakah di komputer tersebut terdapat atau memiliki CD drive-nya atau DVD drive-nya ataukah tidak. Seperti misalkan DVD ROM atau DVD RW ya. Ini penting. Apakah nanti DVD ROM tersebut atau DVD RW tersebut bisa digunakan untuk mengcopy file dan juga memburning
file dalam bentuk disk ataukah tidak. Ini harus kita perhatikan. Ya, kita juga harus melihat fasilitas-fasilitas lain seperti misalkan apakah memiliki port untuk nanti hard disk eksternal kah atau tidak. Terus juga untuk bisa memiliki slot atau slot untuk memori USB seperti USB ataukah tidak. Seperti itu ya. Kita juga harus melihat monitor yang berukuran berapa yang harus kita miliki, apakah 14 inch, 15 atau yang lebih besar lagi. Kita juga harus memperhatikan speakernya dan juga soundnya bagus atau tidak, memiliki slot Ethernet ataukah modem ya, memilikinya atau tidak. Nah, ini yang jadi pertimbangan ya yang harus kita perhatikan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tipe pengguna seperti apa dan juga spek yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli komputer. Kemudian yang harus kita perhatikan juga di sini ada layanan dan garansi. Ketika kita mau membeli sebuah komputer, pastikan kita memiliki garansi pada komputer yang baru kita beli. Dan biasanya maksimalnya ya atau sedikitnya 1 tahun gitu untuk kita memiliki garansi ketika kita memiliki komputer yang baru. Kita juga harus perhatikan softwarenya, mulai dari sistem operasinya atau OS, operation systemnya apakah menggunakan Windows, Linux ataukah Apple. Dan yang paling umum yang mudah kita kenal sekarang ini OS-nya atau sistem operasinya yaitu Windows biasanya, dan sudah kalau sudah dikenal ini sekarang Windows 11 ya. Oke. Kita juga harus memperhatikan tempat di mana kita membeli komputer. Jangan sampai kita membeli komputer di tempat yang salah atau kita merasa tertipu ketika kita membeli sebuah komputer. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini ketika kita mau membeli komputer, kita pastikan dulu kita mau membeli komputer yang bisa dibawa kemana-mana ataukah hanya diam di tempat, seperti misalkan untuk di rumah saja atau di kantor saja. Nah, untuk laptop sendiri di sini adalah untuk laptop sendiri di situ bisa dibawa kemana-mana tentunya ya. Namun kelemahannya di sini agak sulit untuk kita upgrade. Misalkan paling yang hanya bisa di-upgrade itu kadang-kadang memori atau RAM dan hanya juga harddisknya ya. Oke. Berikutnya ada desktop. Nah, desktop ini adalah komputer yang nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, desktop di sini biasanya diperuntukkan untuk kerja kantoran atau sekolah ya, atau lembaga lain seperti atau di tempat-tempat yang lain. Intinya tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Oke. Kemudian kelebihannya adalah ini bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade. Nah, kemudian kelebihan dari komputer desktop ini tentunya memiliki kelebihan dari laptop yang lain, yaitu lebih kuat ya, lebih tahan banting. Selain bisa dengan mudah di-upgrade. Itu perbedaan antara laptop dengan desktop. Baik, kemudian ketika kita sudah memutuskan tipe seperti apa, tipe pengguna seperti apa dari kita ketika mau membeli komputer, kemudian juga kita sudah mengetahui speknya dan juga kita sudah tahu seluk-beluk sebelum kita memiliki komputer, mulai dari garansinya, tempat kita beli, dan juga software yang kita pakai atau aplikasi-aplikasi saja yang kita beli. Nah, ketika kita sudah mempertimbangkan itu dan sudah mengetahuinya, tentu kita bisa lebih yakin dan bisa memilih atau membeli komputer dengan tepat.
Nah, untuk tidak menyesal di kemudian hari saat kita membeli sebuah komputer, tentunya di sini harus menguasai atau harus memahami poin-poin yang tadi ya. Nah, saya tidak merekomendasikan harus yang merek apa komputer yang akan nantinya kita beli. Namun yang jelas semua merek menurut saya sudah bisa direkomendasikan. Hanya saja ini kita tergantung atau sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Misalkan ketika kita hanya membutuhkan komputer yang digunakan untuk mengetik atau mengirim email atau untuk membuka aplikasi-aplikasi yang ringan, maka tentunya spek komputer yang akan kita beli tidak terlalu besar ya. Nah, namun ketika kita sudah terbiasa main games yang membutuhkan memori yang besar, kemudian mengedit video dan yang lainnya. Nah, tentunya di sini kita juga perlu membutuhkan spek komputer yang besar pula. Dan di sini juga secara otomatis membutuhkan budget atau dana yang lebih besar. Nah, itu rekomendasi dari saya ya, dimana semua merek menurut saya sama, namun ini disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kita. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh laptop ya, dan juga merek berikut tipenya. Bisa dilihat di sini monitornya ada 14 in, prosesornya ini Core i5 ya, Intel Core i5. Nah, untuk RAM-nya sendiri atau memorinya ini 4 GB, bisa di-upgrade menjadi 8 GB ya. Kemudian penyimpanan internalnya atau hard disknya di sini 320 GB. Nah, jadi biasanya untuk laptop sendiri bisa di-upgrade hanya pada RAM dan juga hard disk seperti itu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Baik, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan atau pertimbangan sebelum kita membeli sebuah komputer sudah dijelaskan, cukup ya menurut saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang language function dan latihan-latihan. Kita dengarkan dulu percakapan seorang penjual komputer dengan calon pembeli. Di sini si penjual berkata kepada si calon pembeli, "Good morning, do you need any help?" Ya, selamat pagi, apakah Anda butuh bantuan? Maka si customer menjawab, "Good morning, yes, I'm looking for a laptop. Saya sedang mencari laptop. Could you give me the spec of laptops you sell here the best?" Mau nggak tunjukkan kepada saya spek atau spesifikasi laptop yang Anda jual di sini. Kemudian kata si penjual, "Baiklah, di sini kami punya laptop merek Lenovo ya. Menurut saya merek ini lebih baik daripada merek-merek yang lain." Nah, ini pendapat daripada si penjual laptop. Nah, di sini laptop merek Lenovo ini lebih cepat ya, dan bisa dipercaya atau meyakinkan seperti itu ya. Kemudian si customer menjawab, "Baiklah, I think I like it. Saya kira saya suka ya. How much is it? Kira-kira berapa harganya?" "Harganya ini 5 juta. Nah, si customer setuju. "Oke, baiklah, saya akan beli." Nah, dari percakapan di atas di situ terdapat 4 poin ya. Ada 4 poin, yaitu berkaitan tentang greeting atau ucapan salam, ada offering, menawarkan bantuan, comparison degree, tingkat perbandingan, dan juga question word, kata tanya how much. Baik, kita akan bahas satu persatu. Greeting atau ucapan salam di sini bisa contohnya good morning, good afternoon, good evening. Tuh ya. Nanti ketika ditanya good morning, maka akan dijawab good morning, good afternoon, dan seterusnya. Kemudian ada offering help. Nah, contohnya di sini ada do you need any help? Apakah Anda butuh bantuan? Ataupun boleh juga ungkapannya can I help you? Bisa saya bantu? Oke, ini ungkapan tentang offering help atau menawarkan bantuan. Kemudian yang ketiga ada comparison degree ya, tingkat perbandingan. Jadi membandingkan satu benda dengan benda yang lain, di mana benda yang satu memiliki nilai lebih daripada benda yang lain. Misalkan desktop is more powerful than laptop. Ya, komputer desktop ini lebih kuat daripada laptop. Kemudian contoh yang lain, this laptop is faster than desktop. Laptop ini lebih cepat daripada desktop. Ya. Nah, kita jelaskan.
Ada more, ada powerful. More artinya lebih. Akhiran er dari kata faster ini artinya juga lebih. Perbedaannya untuk yang more powerful. Kenapa kita menggunakan more? Karena kata powerful yang artinya termasuk kata sifat yang diartikan kuat ini memiliki 3 suku kata, yaitu power dan full. Makanya kita menggunakan kata more, artinya lebih, jadi lebih kuat. Sedangkan untuk faster, fast itu 1 suku kata, maka akan ditambahkan akhiran er menjadi faster, lebih cepat. Nah, sedangkan untuk kata than sendiri artinya daripada. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang terakhir ada question word how much. Artinya ini untuk menanyakan harga ya. How much is it? Contohnya, berapa harganya ini? Ataupun contoh lain, how much does it cost? Berapa harganya ini ya. Nah, ini juga sama, jadi menanyakan harga suatu barang atau benda. Oke, keempat poin ini sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa difahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.